Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam channel Ulama Bicara. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Ustadz Dr. Syafi'i Antonio telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk kita dengarkan nasihat-nasihat beliau tentang bagaimanakah tijarah atau melakukan perdagangan di era modern. Kita sering mendengar begitu banyak aplikasi-aplikasi yang ternyata aplikasi ini mampu mendatangkan keuntungan, ya, atau yang disebut dengan virtual money atau dengan istilah-istilah lainnya. Bila kita runut ke belakang lagi, perdagangan pertama kali dilakukan oleh manusia ketika membutuhkan barang, dia melakukan apa yang disebut dengan barter. Dia menukar barangnya dengan barang yang diinginkan dari orang lain. Kemudian berkembang pada era berikutnya, yaitu muncullah apa yang disebut dengan alat tukar, yaitu uang dengan nilai tertentu di dalamnya. Ketika kita menginginkan barang, maka kita menukarnya dengan uang tersebut dengan nilai tertentu dan dengan jumlah tertentu. Nah, saat ini kita dihadapkan pada dunia internet dan muncullah begitu banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan keuntungan kepada kita sebesar-besarnya. Apakah kita sudah memahami bagaimanakah sesungguhnya agama Islam memberikan rambu-rambu di dalamnya? Inilah yang akan kita perbincangkan dengan Ustadz Syafi'i Antonio. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah berada di kediaman Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Beliau telah menyediakan waktu untuk kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Jangan disebut Kiai, Syafi'i aja. Pakarnya ekonomi, pakarnya agama Kiai. Pembelajar. Tambah seger aja namanya. Alhamdulillah. Harus saya lari atau jalan tiap hari 5 kilo. Oh. Berenang 20 balik ke sini. Dan yang luar biasa ini gaya-gaya Maroko ini belakangnya. Bagaimana kita tidak segar? Bangun pagi, buka pintu, kesegaran di sini. Ya Allah, ini adalah contoh sosok yang bisa mengelola ekonomi. Karena kita memang pembelajar ekonomi. Karena kita memang ingin mengulas tentang bagaimanakah kita mengelola istilahnya rizki yang diberikan Allah di dunia ini, Kiai. Jadi kan kalau di dalam satu surah di dalam Al-Quran, Allah menggunakan terminologi tijarah. Maukah aku tujukan tijarah yang menguntungkan? Nah, ini kan menarik sekali bahwa hidup ini tidak lepas daripada perdagangan tijarah. Sebelum kita masuk ke dalam nanti yang kita kaitkan dengan kondisi sekarang di mana perdagangan didukung oleh teknologi internet yang membuat orang gampang kaya, juga di lain sisi gampang jadi orang gampang miskin. Gampang bangkrut. Nah, apa sesungguhnya tijarah sendiri dalam Islam itu apa terminologinya, Ustaz? Baik, dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu ke dalam satu tijarah, kepada satu bisnis. Jadi tijarah itu lebih besar dari jual beli. Tijarah itu lebih besar dari sina'ah atau manufaktur. Tapi tijarah itu masuk segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis dan commerce. Baik dari sisi produksi, distribusi, finance, marketing, SDM, audit, itu masuk dalam tijarah, proses tijarah. Nah, kata Tuhan, aku ingin tunjukkan kepada satu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Satu, harus dilandasi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bekerja keras, berjihad dengan jiwamu, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Oke. Nah, di sini sangat menarik sekali. Jadi kalau kita ingin berbisnis yang bisa membawa kita kepada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, harus berbasis kepada keridhaan Allah dan tuntunan Rasul. Kemudian kita berbisnisnya jangan setengah-setengah, harus seperti orang berjihad. Oh. Nah, ini juga satu isyarat. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh begitu. Jadi kata maknanya? Jihad itu dari kata jahada. Jim ha dal. Jadi jihad itu adalah mengupayakan sesuatu secara maksimum, totalitas, bahkan harus berkorban nyawa pun bisa. Makanya disebut dengan jihad, artinya seorang yang berjuang, bahkan dia mati syahid sekalipun. Nah, ijtihad dengan mujtahid hampir sama. Mujtahid itu adalah seorang intelektual, mujahid
atau mujtahid itu hampir sama. Kalau mujahid dari sisi perjuangan fisik, Iya. kalau mujtahid perjuangan intelektual. Nah, tetapi kedua-duanya memberikan effort yang maksimum dalam upayanya. Jadi kalau ngangkat kertas ini bukan jihad nih. Oh, biasa Jihad, aja ya. jihad itu kalau Mas Agung mengangkat satu batu yang Berat gede banget, gitu. sehingga hampir aja tidak terangkat. Oke, oke. Tetapi, Effortnya lebih besar. tapi dengan maksimum, nah baru jihad. Ya. Nah, ternyata dalam Islam bisnis itu adalah ibadah dan jihad. Ibadah dan jihad. Nah, saya menulis satu chapter dalam ensiklopedia saya bahwa business is ibadah and jihad. Jadi, kenapa disebut ibadah bisnis itu? Karena kata baginda Rasul, thalabul halali fardun ba'dal faraid. Mencari rezeki yang halal itu fardu setelah sholat-sholat yang fardu. Jadi mencari rezeki yang halal itu bukan sunat, tetapi dia wajib. Diwajibkan. Nah, jadi oleh karena itu ketika sang ayah keluar rumah, sang remaja mencari pencaharian baru, pergi ke kampus, pergi ke pasar, pergi ke proyek, itu adalah jihad sampai dia pulang. Jadi Allah dan malaikat menyertai dia, terutama ketika mencari rezeki yang halal. Oke. Nah, itu adalah ibadah. Bagusan mana antara sholat sunat dengan bekerja di proyek? Jawabannya ini sunat, ini wajib. Oh, iya. Ini sholat sunat. Wah, saya sih mau di musola aja berzikir, itu sunat loh ya. Sunat, iya, Ah. iya, iya. Jadi nggak bisa dikatakan Anda lebih soleh. Enggak, ini sunat, itu wajib. Ini suka salah kaprah ya. Nah, makanya suka saya berkelakar. Nggak apa-apa ini sih berkelakar. Lebih cepat masuk surga orang yang beribadah, baca Quran, Iya. seorang diri, Iya. oke, dengan pengusaha yang sukses, Wow. dengan cara yang halal, kemudian dia berwakaf 1000 Quran. Betul, betul. Ah. Ngurusin banyak orang pegawai. Oke. Dua-duanya bagus. Tapi syaratnya si pengusaha ini baca Quran juga ya. Iya. Nanti dia si orang yang soleh ini di musola dia baca Quran seorangan. Tapi si pengusaha ini baca Quran juga, dia wakaf Quran juga 1000. Wakaf Quran. 1000. Jadi yang baca Quran 1000 orang. Jadi argonya cepetan pengusaha tuh. Iya, iya, Loh, kok katanya pengusaha lebih cepat daripada kiai? Iya betul. Karena kiai hanya untuk seorang. Si pengusaha untuk 1000. Betul. Nah, makanya saya selalu berdoa ingin jadi profesor Oke. yang pengusaha gitu ya. Amin. Nggak usah muluk-muluk lah, yang penting properti banyak, pabrik banyak. Udah karyawan ribuan udah cukup segitu aja, nggak usah macam-macam. Ngurusin banyak orang kalau Iya. jadi pengusaha. Iya. Karena kita kan membuka lapangan usaha. Iya. Nah, jadi satu itu adalah ibadah dan jihad. Kenapa itu jihad? Karena harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jihad itu harus ada intelijennya. Jihad itu harus ada pasukannya, harus ada komandonya, harus ada rule-nya. Analogi seperti itu. Iya. Jadi siapa yang di depan, siapa di tengah, siapa yang di belakang. Berarti di depan kan marketing, di sini operation, di belakang keuangan. Wow. Kemudian siapa panglimanya, ada direkturnya kan. Jadi kudu seperti itu baru bisa menang. Kan kita menyebut competition. Iya, iya. Apalagi kalau Sun Tzu, The Art of War. Art of War. Oke, Sun Tzu itu. Tapi Sun Tzu mengatakan bahwa panglima yang hebat itu bukan yang bisa mengalahkan dan membunuh musuh terbanyak, tetapi bagaimana bisa mengalahkan musuh tanpa membunuhnya. Tapi itu ternyata dilakukan oleh baginda Rasul. Oke, jadi baginda Rasulullah SAW itu dari semua peperangan Islam, terutama dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, dalam mendirikan peradaban Islam itu dalam beberapa buku, biasanya Muhammad Al-Amarah dari Mesir mengatakan yang gugur itu tidak lebih dari 378 orang. Oh. Jadi lebih sedikit dari yang meninggal di jalan tol saat Iya. lebaran pulang. Bayangkan, untuk mendirikan satu peradaban Islam, yang gugurnya itu lebih sedikit dari setahun yang pulang mudik. Itu kan luar biasa. Iya. Bandingkan dengan Perang Dunia Pertama, Betul. berapa puluh juta. Bandingkan dengan Perang Dunia Kedua, berapa puluh juta. Oke. Jadi karena Rasul tidak menginginkan membunuh orang, tapi mengajak orang. Jadi yang terjadi hanya kesulitas. Jadi itu
bisnis, ibadah, dan jihad. Nah, ternyata luar biasa sekali. Tadi kita selama ini tidak berpikir bahwa aspek berdagang itu sangat simpel, ternyata banyak aspek. Ada intelijen yang diambil dari message tadi peperangan tadi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini kita memang hidup di era modern, Ustadz ya. Jadi era modern adalah sesuatu yang memang ditopang oleh kehadiran teknologi, internet dan sebagainya. Yang sebenarnya ini adalah merupakan anugerah bagi kita. Kita mesti bersyukur dengan kemudahan ini. Tetapi ternyata muncullah bisnis-bisnis yang memang agak meragukan juga, di lain sisi meragukan, di lain sisi mendatangkan keuntungan, tapi di lain sisi juga kadang-kadang menerobos sesuatu yang halal begitu. Nah, semestinya kita sebagai orang yang memang dianugerahi Allah rezeki. Nah, ini kan Ustadz sangat paham sekali bagaimanakah mengelola rezeki yang dititipkan di muka bumi ini. Kita mesti seperti apa hadir di era teknologi seperti ini. Kadang-kadang kita berpikir gini, ada udah nggak usah kerja deh, malah banyak iklan kerja di rumah, auto cuan begitu ya. Udah tinggalin alat ini, nanti Anda akan mendapatkan duit begitu. Jadi nggak usah bekerja, membuat orang semakin malas. Nah, sekali lagi ngalir sendiri. Itu dia, kita balikkan tijarah menurut Islam tuh nggak begitu. Ya, begitu. Gimana? Jadi Ustaz? memang kalau kita berbisnis, emang ada dua sisi, ada dua sektor. Ada sektor real, ada sektor finance. Ketika kita berinvestasi juga, Mas Agung, pemirsa sekalian bisa berinvestasi di sektor real, bisa buka properti, bisa buka kuliner, bisa mebeler, bisa pabrik keramik, dan 1001 macam lainnya. Itu namanya sektor real. Perdagangan, manufaktur, kemudian juga proses tradingnya ada di situ. Perdagangannya maksudnya. Nah, yang sektor yang kedua adalah investasi di sektor keuangan. Nah, disinilah ada perbankan, asuransi, pasar modal, pasar uang. Nah, ketika masuk ke pasar uang ini sekarang kita masuk ke era uang digital atau cryptocurrency. Jadi ada dua sih, ada yang disebut dengan crypto aset, ada cryptocurrency. Jadi kalau crypto aset itu adalah yang lebih besarnya, seperti kalau disebut dengan Bitcoin atau Ethereum atau Dogecoin, itu namanya cryptocurrency. Tetapi kalau disebutnya NFT TKO itu namanya crypto aset. Oke, ada koin, ada token. Oke. Nah, apa sih cryptocurrency itu? Cryptocurrency itu adalah aset digital yang didesain untuk bisa diperdagangkan melalui satu teknologi kriptografi blockchain, yang sifatnya terdesentralisasi untuk melakukan satu perdagangan atau mining atau perpindahan dari satu pihak kepada pihak lain. Sedemikian rupa para pelakunya anonim dan tidak ada undang-undang yang mengatur dan tidak ada negara yang tanggung jawab. Liar begitu. Nanti kita sebutin apa? mereka menyebutnya bebas, bukan liar. Jadi sifat-sifatnya itu dia desentralisasi. Kemudian orang yang melakukan tradingnya tidak diketahui siapa dia. Tapi hanya berupa password. Berupa key phrase namanya. Kemudian lawannya juga tidak diketahui dia bertransaksi dengan siapa, tapi dengan pihak lain. Nah, jadi kita mungkin harus melihatnya, itu definisinya ya. Nah, apakah dia dianggap sebagai uang? Apakah dia bisa dipertukarkan? Bagaimana asal muasal kemunculannya? Mengapa anak-anak muda sekarang gandrung ke situ? Nah, baru nanti kita lihat dari sisi hukum positif, bagaimana kata Republik Indonesia, bagaimana kata Amerika, kata Inggris, beberapa negara di Eropa, apa kata mereka, dan nanti kita lihat dari sisi syariahnya. Jadi harus nginep di sini. Secara singkat aja. Nah, Kiai, kalau Ustadz, kalau kita kembalikan lagi bahwa dalam perdagangan yang awal dilakukan oleh Rasulullah adalah yang pertama, ada mata uangnya jelas di situ, ada barang, ada transaksi. Orang menerima barang, kemudian orang memberikan uang. Ya, itu kan yang diajarkan seperti itu. Tapi dalam perkembangannya, akhirnya kita masuk di era teknologi. Muncullah kripto, NFT, segala macam. Bahkan ini kan di luar realitas, di luar rasional kan. Menjual gambar yang miliaran. Ini, apa yang terjadi nih? Itu, jadi tadi saya garis bawahi, kita harus pisahin dua dunia yang terpisah. Dunia real dan dunia finance. Di finance juga ada yang ada fisiknya, ada yang ada underlying-nya. Masuk underlying itu ada sesuatu yang mendasarinya. Kalau dalam zaman Rasul, uang itu emas.
Ya. Underlyingnya adalah emas. Nah, disebut dengan gold money. Gold money. Atau ada uang yang di-backup oleh emas. Beratus-ratus tahun dunia menerapkan uang yang di-backup emas. Misalnya dahulu 1 troy ounce sama dengan 35 US dollar. Dulu Indonesia juga pernah di-backup sama emas. Sampai ada namanya perjanjian Bretton Woods. Tahun 71-72. Nah, Presiden Gerald Nixon melepaskan backup emas dari dolar Amerika. Akhirnya floating dia. Di backupnya oleh apa? Janji bank sentral kepada rakyatnya. Siapa yang pegang selembar ini bisa beli barang dan jasa 100.000. Siapa yang pegang selembar ini bisa beli barang dan jasa 50.000. Kertas berharga. Oke, kertas. Oke. Jadi underlyingnya the guarantee of government. Itu underlyingnya. Oke. Disebut dengan government money. Gold money, government money. Nah, sekarang ketika masuk ke dalam kripto disebut dengan trader money. Wow. Lebih rumit lagi. Apa ini maksud dengan trader money? Ini dianggap uang di antara trader. Ini dianggap uang di antara komunitas. Kita kan belum menganggapnya uang. Itu dia. Oke. Hanya komunitas sebenarnya mengaku itu kan? Yang mengaku itu jadi adalah ada pasar yang mereka mainkan sendiri begitu. Jadi disitulah bermainnya. Nah, mereka bermain dalam satu network namanya blockchain. Blockchain, ya. Oke, istilahnya semacam satu jaringan internet yang tersambung satu sama lain antara para trader dengan trader yang lain. Oke. Nah, memang kalau dari sisi sudut blockchain-nya itu sendiri itu satu yang bagus. Blockchain-nya ya. Oke. Nah, blockchain ini bisa dipakai apa saja. Bisa dipakai wakaf, bisa dipakai zakat, bisa dipakai sedekah, bisa dipakai macam-macam karena dia media. Nah, yang bermasalahnya ini kita mau masukin apa di dalamnya? Oke. Digunakan untuk Oke. Nah, si kripto ini adalah satu mata uang digital, nggak ada fisiknya. Itu dia. Nggak ada fisiknya karena dia ini merupakan serangkaian algoritma kriptografi yang dimasukin ke situ. Nah, kemudian dianggap bernilai oleh komunitas itu. Nah, kemudian karena dia dianggap menilai, orang membeli. Oke. Kemudian setelah orang membeli, dia menunggu harganya naik. Ketika harga naik, dia jual lagi, dapatlah untung. Nah, karena pergerakannya yang sedemikian rupa dahsyat, bisa naik 2.500% dalam sehari semalam, banyak orang yang tertarik. Oke, semakin banyak orang yang masuk di situ, semakin naik harganya. Nah, tetapi karena ini sifatnya trading, ketika sudah naik, orang jual. Akhirnya jatuh lagi juga. Nah, jadi kenapa orang pada masuk ke cryptocurrency? Oke, pertama asal muasalnya ini dari game online. Iya, betul. Asalnya dari game online. Oke. Setelah dari game online, dia melihat yang kedua ada unsur teknologi blockchain. Nah, makanya diantaranya misalnya namanya Satoshi Nakamoto dari Jepang. Tapi juga disebut Satoshi Nakamoto ini orangnya misterius juga, nggak diketahui siapa dia. Unanimous gitu. Oke, unanimous. Jadi mysterious man. Dia menciptakan Bitcoin, kemudian dengan aturan-aturnya sendiri dan jumlah unitnya hanya 21 juta saja. Nah, per hari ini itu sudah termining 19 juta. Jadi tinggal 2 juta lagi. Nah, justru inilah yang akan menjadikan satu tanda tanya dan mungkin ketidakpastian ke depan. Nah, sekarang harganya itu sudah 60.000 US dollar. Jadi sudah 1 miliar lebih. Oke, satu koinnya itu. Nanti terbagi beberapa bagian di bawahnya, parsial-parsial. Nah, kemudian alasan yang lain juga banyaknya startup. Nah, jadi startup, kemudian juga adanya fintech juga mendorong industri blockchain ini. Nah, terus ada juga yang mengatakan bahwa uang yang tradisional sekarang ini tidak cukup untuk mewadahi investor-investor kelas kakap. Oke, jadi mereka memiliki memiliki keinginan untuk bisa bermain lebih besar. Bikin wadah sendiri begitu ya. Termasuk juga beberapa kendala dan kekurangan dengan uang rupiah atau uang dolar sekarang. Karena uang rupiah, uang dolar sekarang terutama mungkin uang rupiah terkena inflasi, terkena devaluasi, dan memang pemerintah tidak punya backup apapun, tidak ada emas apapun. Oke, nah itu diantara sebabnya. Oke, kenapa orang cenderung memiliki ini? Pertama itu
gaya hidup ingin cepat kaya. Poinnya di Jadi situ. karena itu ingin gain cepat. Betul. Oke, ingin gain cepat, melihat orang langsung cuan tanpa melakukan analisa yang dalam, Iya. tapi ikut langsung. Iya. Oke, itu adalah motivasi terbesar. Tapi kita melihat juga memang ini dari sisi likuiditas memiliki likuiditas yang cepat gitu. Jadi kita bisa masuk, bisa keluar dalam hitungan cepat. Iya. Oke. Nah, demikian juga kita bisa bersifat global. Jadi kalau kita mau transfer ke Amerika pakai uang rupiah itu susah, ngejelimet, harus nunggu. Kalau hari Sabtu nggak bisa transfer, Betul. hari Minggu kita tidak bisa. Masalah Tetapi ini regulasi begitu ya, 24/7, Iya, iya, iya. kita bisa ngirim kapan saja. Iya, iya, Oke. iya. Jadi dari sisi gain, dari sisi liquidity, Iya, dari sisi network. Betul. Nah, yang bahaya, ada dua yang bahaya. Bahaya juga ketika orang punya duit banyak, itu bisa nyimpen di situ tanpa ketahuan pajak. Oh iya, belum dilirik pajak gitu ya. Belum. Oke, wong di luar negeri Padahal kok. potensinya gede luar biasa Oke, itu. nanti akan saya sebutkan potensinya berapa. Nah, jadi ini adalah salah satu tempat penyembunyian pajak terbesar. Nah, yang lebih bahaya lagi, itu bahaya yang nomor 5 ini menghancurkan. Jadi nomor 1 gain, nomor 2 liquidity, nomor 3 global network, nomor 4 tax avoidance, nomor 5 money laundering. Jadi kalau seandainya kita menyuap seseorang, kalau ditransfer kan ketahuan. Tahu iya. Dikasih duitnya, Muterin aja. TKP. Tangkap tangan. Tangkap tangan. TTA ya? Tangkap tangan. Kalau dikasih. Tapi jika kalau dikasih kripto, cuma dikasih rumus doang. Nah, jadi kemarin saya ketika menjelaskan, katanya Pak hati-hati, katanya Bapak ngejelasin ada orang yang menggunakan. Kata saya, udah kejadian. Udah kejadian. Jadi kalau ada pejabat yang mau disuap, itu nggak perlu pakai duit, dikasih kripto aja. Oke, nyampe itu ada gratifikasi, dana komando lah segala macam. Itu bisa sampai situ. Oke. Nah, jadi inilah yang dilihat oleh para ulama plus minusnya. Iya, iya. Oke. Jadi kita tidak bisa melihat ini dari sisi cuannya saja, dari sisi kemudahannya saja. Karena kita kan berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang perlindungan konsumen. Jadi ini harus masuk semua. Nah, ini harus ditegaskan sama Ustadz. Artinya orang yang memang memiliki ilmu yang sangat dikit, jangan coba-coba untuk mempercayakan begitu kan dana rezekinya itu, Ustadz. Nah, Yaudah, makanya saya dalam ikutan aja, tunggu dulu hitungannya apa, semua gitu. yang merekomendasikan kripto sekalipun itu mengatakan Anda harus mengambil dari uang dingin. Dan berapapun yang Anda masukkan ke dalam kripto siap untuk hilang semuanya. It means judi berarti itu ya. Bisa ada untung rugi. Betul. Oke. Jadi kenapa? Karena transaksi ini nggak boleh salah. Kalau salah memasukkan kode zong. Dan transaksi ini tidak bisa di-refund. Nah, Jadi nggak boleh salah. investasi itu kan. Nggak boleh salah. Wow. Kemudian nggak bisa di-refund. Dan kalau seandainya terjadi misalnya key phrase-nya, rumusnya itu hilang, udah hilang. Kalau misalnya di screenshot sudah transaksi, dapat kode, di screenshot, oke, komputernya hang, hilang juga. Kalau komputernya dicuri, milik dia. Oke, nah jadi begitu banyak hal-hal yang lainnya. Nah, belum lagi nanti ada yang disebut dengan traders atau exchanger, sorry. Exchangers itu karena kita harus melihat ini, Pak Agung. Bagaimana proses transaksinya. Nah, baru kita bisa melihat ini makhluk seperti apa. Jadi Pak Agung punya 1 juta lah, oke, 1 juta, maka Pak Agung tidak bisa langsung membeli Bitcoin, nggak bisa langsung membeli Anthurium, nggak bisa langsung membeli Binance, tapi harus masuk ke exchanger namanya. Exchanger ini ada banyak sekali di situ di Indonesia yang sudah diakui Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditas, sudah 13. Di dunia jumlahnya ratusan. Oke. Jadi masuk ke platformnya exchanger. Nah, nanti di situ login lah biasa. Nah, setelah login nanti akan ngelihat misalnya BTC IDRT.
BTC itu artinya Bitcoin harus dibayar dengan Indonesian rupiah. Atau BNB USDT. Kita membeli Binance dengan USD. Kita masuk situ, klek, 1.000.000 itu. Atau $1.000 tuh masuk di situ. Nah, setelah itu nanti akan dimasukin ke dalam wallet kita. Nah, wallet itulah yang berisi uang digital. Kita mendapatkan key phrase-nya. Oke. Harus disimpan. Hilang-hilang. Nanti kalau keselip hilang. Oke. Nah, makanya nanti ketika kita dari kripto mau balik ke rupiah juga sama, masuk ke exchanger juga. Masuk lagi sini. Nah, kita tetap bayar ke exchanger, kita harus bayar transactional fee. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini proses ini dalam hitungan menit dan bisa dikirim ke siapapun dimanapun, kapanpun. Siapapun dimanapun kapanpun. Nah, itulah kenapa ini menjadi satu transaksi yang sangat amat besar di bumi Indonesia sekarang. Sebagai informasi Pak Agung, di Republik Indonesia per hari ini jumlah trader kripto 9 juta orang. Jumlah investor di pasar modal hanya mungkin 6 juta. Pada baru kemarin umurnya kan. Jadi ini 9 juta, ini 6 juta. Oke. Nah, sementara jumlah investasinya mungkin di pasar modal baru sekitar 400 hingga 500 triliun. Nah, di sini sudah hampir 700 triliun. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada bahaya yang cukup besar, yaitu ketika ini sudah sekarang 700 triliun, mungkin saya perkirakan akhir tahun ini bisa mungkin 1.000 triliun atau 1.500 atau bahkan 2.000. Nah, kalau 2.000 triliun sama dengan APBN. Oke. Nah, ini banyak teman-teman di pemerintahan yang belum ngeh gitu loh. Kenapa belum ngeh? Kalau jumlah kripto ini sama dengan APBN, dia kekuatannya sama dengan kekuatan APBN. Nah, yang lebih bahaya lagi nanti kalau Bank Indonesia akan melakukan intervensi moneter, efektivitasnya akan berkurang. Karena memang belum ada regulasi yang jelas mengatur ini gitu. Jadi kita akan mengaturnya karena ya barang yang diaturnya gede banget gitu. Kelas dunia lagi. Nah, ternyata orang Indonesia tuh kaya raya. Untuk yang gini gitu kaya raya. Kaya raya. Nah, kalau misalkan begini ya, kayak kripto tadi, artinya kan kita investasi virtual begitulah. Ya kan? Sekarang lebih tegas saja, artinya investasi virtual dalam bentuk seperti ini secara pandangan agama itu seperti apa, Ustaz? Oke. Jadi sebelum ke pandangan agama mungkin saya harus jelasin dulu di beberapa negara ya. Luar biasa. Supaya orang itu paham apa yang akan kita kasih hukum gitu ya. Nah, di beberapa negara itu ada yang memperkenankannya seperti Amerika, kemudian Kanada, Australia, demikian juga El Salvador, kemudian juga Uni Eropa. Nah, di Uni Eropa itu ada beberapa negara yang setengah-setengah tidak memperkenankan mata uang, tapi hanya komoditas. Nah, yang melarang itu lebih banyak, seperti Saudi, Mesir, Iran, China, apalagi Turki itu bisa dihukum 10 tahun penjara. Kemudian ada Vietnam, Kolombia, Makedonia, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia itu mengambil ketentuan tidak mengakuinya sebagai uang, tetapi memperkenankannya sebagai komoditas. Nah, nanti akan saya sebutkan bahwa ini ketentuan yang banci. Kenapa banci? Karena ketika dijual komoditas itu bisa ditransfer. Ketika saya mentransfer ke Mas Agung, itulah pembayaran saya. Mas Agung punya wallet, saya punya wallet, saya kasih. Jelas. Seharga mobil. Betul. Itu kan membayar mobil. Betul. Oke. Nah, ini menyamarkan, bukan menyamarkan. saya kemarin berpikir istilahnya apa ini kalau begini? Ya kebocoran. Oke. Kecolongan. Ya. Ya, mereka mungkin tidak berniat untuk kecolongan. Ya, jadi sebagai mata uang tidak diperkenankan, tapi komoditas diperkenankan. Betul. Akhirnya komoditas ini kan bisa ditransfer. Betul. Sama dengan pembayaran kan? Ada keuntungan di situ. Oke. Jadi, nah ini ada satu yang menarik dari El Salvador.
El Salvador ini kan di negara Latin Amerika. Nah, presiden namanya Nayib RBK, Nayib Bukele. Si Nayib Bukele ini pada tahun 2021 September negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai mata uang nasional dia. Oh, ini bahaya nih. Oke, karena dia ingin digital, ingin ini gitu. Akhirnya dia mengambil keputusan pergi ke parlemen minta disahkan oleh DPR dia. Oke. Nah, ternyata begitu disahkan beberapa bulan obligasi dia hancur lebur. Dari 75 sen dolar turun menjadi 36 dan turun lagi. Nah, kemudian dia terperangkap hutang luar negeri yang sangat besar. Bahkan ada profesor dari John Hopkins University namanya Steve Hank. Steve Hank ini dulu penasihat IMF ketika kita krisis dahulu tahun 88. Nah, Steve Hank mengatakan El Salvador memiliki hutang yang paling tertekan di dunia karena kebodohan Bitcoin, kata si Steve Hank ini. Nah, demikian juga itu beberapa negara. Nah, ada beberapa pendapat pemenang hadiah Nobel sama pendapat beberapa gubernur bank sentral dunia. Supaya kita ketika masuk ke syariah, kita udah tahu dulu tuh. Oke. Nah, kata Joseph Stiglitz, ini pemenang hadiah Nobel 2011. Salah satu tugas negara adalah menetapkan mata uang. Bitcoin sukses karena kesepakatan saja. Bitcoin seharusnya dilarang dan sama sekali tidak memiliki fungsi sosial yang berguna. Bloomberg 2017. Nah, ada gubernur Bank Sentral Inggris namanya Andrew Bailey. Pada 6 Mei 2021 dia mengatakan gini, mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik, nilai pada dirinya sendiri. Masyarakat yang berinvestasi dalamnya harus siap kehilangan uangnya. Ini kata si Andrew Bailey. Nah, terus ada otoritas moneter Singapura, namanya Ravi Menon. Harga token kripto tidak berlabuh pada fundamental apapun dan tunduk pada ayunan spekulasi yang tajam. Oke, jadi ini perkataan beberapa gubernur bank sentral sama penghadiah Nobel. Oke, nah baru kita lihat syariahnya. Kita tunggu ini. Nah, di sini untuk pertama kalinya MUI, Muhammadiyah, NU sepakat. Haram. Oke. Nah, tapi sesungguhnya ketika kita sampai kepada haram ini, kita melihat apa reasoningnya. Iya, betul. Oke, apa reasoningnya? Nah, saya mencatat itu ada 10 alasan. Oke, kita nggak bisa bahas 10-10-nya, tapi yang paling pentingnya aja. Nah, kalau NU itu di Lajnah Bahsul Masail NU, yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2021, masih kemarin ini. Jadi ini bisa bermasalah tentang legalitas transaksi, kemudian juga adanya potensi hal-hal yang bersifat negatif di dalamnya. Ini kata Lajnah Bahsul Masail NU. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 18 Januari 2022, ini masih baru kemarin. Baru kemarin. Kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun alat tukar. Jadi dua tuh, alat investasi dan alat tukar. Jadi alasannya, satu, uangnya belum disahkan oleh negara. Yang kedua, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak ada pelindungan untuk konsumen. Nah, sementara MUI itu menetapkan pada November 2021. Nah, MUI ini ada 3 diktum di bawahnya. MUI ini ada 3 keputusan. Nah, jadi yang pertama bunyinya gini, supaya nggak salah saya bacain aja ya. Diktum yang pertama, fatwa MUI, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, artinya ketidakpastian spekulasi yang tinggi, mengandung doror, artinya berpotensi yang negatif, yang korupsi, pencucian uang dan sebagainya, dan bertentangan Undang-Undang Nomor 7 2011. Apa isi 2017 itu? Di situ dikatakan bahwa semua transaksi di Republik Indonesia untuk pengalihan aset dari satu pihak ke pihak yang lain harus berbasis rupiah. Jadi ini nggak boleh. 7 2011.
Demikian juga ada peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 yang menegaskan bahwa cryptocurrency tidak boleh menjadi mata uang di Indonesia. Itu diktum pertama. Diktum kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, darar, dan qimar. Qimar itu artinya judi lah. Dan tidak memenuhi syarat sil'ah, artinya komoditas secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Jadi yang diktum 1, diktum 2 ini menolaknya. Tapi ada diktum 3, cryptocurrency sebagai komoditas yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Jadi ada yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah yang diregulasi oleh Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Komoditas. Nah, tetapi saya tadi mengatakan bahwa Bapepti itu sendiri ketika melakukan regulasi itu kalah cepat dengan industri. Biasa kan di mana-mana kalau industri kan langkahnya cepat. Tapi kalau seandainya pemerintah itu kan ada lambat. Oke. Nah, Lebih jeli karena usaha lebih jeli. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita antisipasi. Kenapa di Bapepti ini menyisakan beberapa masalah gitu loh. Oke. Nah, jadi di situ diantaranya misalnya ditegaskan di Bapepti ini baru boleh diperdagangkan dengan 3 syarat. Satu, namanya berdasarkan ledger teknologi. Coba Mas Agung yang sehari-hari bekerja sama dengan cendekiawan, dengan regulator, dengan profesor, dengerin 3 syarat ini. Paham nggak? Oke. Kita catat. Satu, harus berbasis teknologi ledger. Yang kedua, harus berbasis utility crypto atau asset backed crypto. Yang ketiga, harus berbasis analytical hierarchy processing. Nah, kalau paham boleh jelaskan ke saya. Analytical hierarchy process ini adalah bahasa yang kita nggak paham. Tapi saya mencoba mereka-reka. Ini menyederhanakan, yang dimaksud dengan AHP ini, analytical hierarchy process, itu adalah metode untuk memecahkan satu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen yang susunannya secara hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menempatkan variabel mana yang memiliki prioritas yang tinggi. Oke lah. Jadi kelihatannya intinya karena ini banyak, karena kan kripto ini jumlahnya ribuan, Pak. Bukan hanya Bitcoin. Bitcoin itu hanya 1, Ethereum hanya 2, Dogecoin hanya 3, dan itu jumlahnya ribuan. Oke. Kadang-kadang juga yang nerbitnya kita nggak kenal juga. Nah, di antara yang banyak ini dicoba dibuat hierarkinya lah oleh Bapepti. Mana-mana yang bisa. Nah, kemudian mungkin ada yang dimasukkan dengan ledger. Ledger itu semacam buku-buku gitulah. Kemudian juga ada sudah masuk ke tahapan screening gitu loh. Nah, tapi ini juga masih menyisakan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan underlying? Karena memang sejatinya dia digital. Betul. Sejatinya dia tidak punya basis emas. Sejatinya dia tidak punya basis barang begitu kan? Iya. Oke, ketika saya coba itu ada beberapa penjelasan, katanya seperti Bitcoin yang dimaksud dengan underlying-nya itu adalah biaya proses penerbitannya. Tapi itu kan tidak bisa diserahkan ke orang lain. Oke. Nah, itulah mungkin yang yang menjadikan regulasinya di beberapa negara itu tidak diperkenankan. Oke. Nah, dengan ini semua saya secara sederhana sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada agama kita. Oke. Dan biasanya dan selalu yang digariskan oleh Allah dan Rasul itulah yang terbaik. Oke. Kita harus profit, yes,
tapi kita tidak boleh Gitu ya. berkeinginan mendapatkan profit dengan gambling. Dengan gambling, betul. Karena dia fluktuasi nilainya sangat luar biasa tinggi. Kemudian kalau salah kejeblos habis. Jatuh banget. Jatuh banget. Tajir banget. Oke. Nah, dan banyak seperti Mark Cuban, ada hilang triliunan, dan yang sangat berbahaya itu misalnya ada beberapa exchanger yang tadi Bapak transfer itu. Ya. Itu kan dalam 1 detik itu yang transfer itu ratusan orang, bahkan ratusan ribu orang. Jadi dalam hitungan 1 jam, dalam hitungan beberapa jam yang terkumpul itu bisa triliunan. Nah, ini kejadian di Inggris. Exchangernya ngumpulin, kemudian dia mengatakan website saya dihack. Hilanglah $2,5 miliar. Nah, itu kejadian tuh. Jadi si exchangernya ini, kita kan transfer ke dia tuh, mau beli Bitcoin, mau beli Ethereum, masuk dulu ke exchanger. Nah, ketika masuk ini kan dari seluruh dunia masuk tek, glek. Dalam beberapa saat dia mengatakan saya dihack nih. Bisa lah diakal-akali. Oke, wassalam. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa nilai strategis yang dari sisi teknologi bagus. Kita harus mengakui bahwa blockchain teknologi itu bagus. Bagaimana dia likuiditas juga bagus. Bagaimana bisa menyebar antar negara juga bagus. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menutup bahwa dia ini dari sisi speculationnya tinggi, dari sisi keamanannya juga sangat rendah. Dan kalau kita punya uang segitu-gitunya, itu bisa berbahaya. Nah, kayak mungkin yang terakhir Ustadz ya, bisa memberikan nasihat kepada kita yang awam tentang ilmu bagaimana untuk bisa bermain kripto dan sebagainya. Seandainya kita memang diberikan rezeki kepada Allah, oleh Allah, dalam kondisi seperti ini, di era seperti ini, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita punya? Ustadz? Yang nasihat lillah, kalau punya uang, masukkan di properti. Kalau punya uang, masukkan di emas. Kalau besok terjadi perang dunia ketiga, aman. Kalau besok gempa bumi masih aman. Kalau besok Republik Indonesia nggak bisa bayar hutang, rupiahnya terdevaluasi, kita aman. Oke. Nah, jadi yang paling bagus kita diversifikasi. Jadi ada usaha sektor real, ada meubeler, ada kuliner, ada fashion. Jalankan itu. Kemudian ada uang lebih, masukkan di tanah. Kan tanah itu nggak pernah turun nilainya. Oke, demikian juga emas. Emas itu Masya Allah naik terus gitu loh. Dan mudah-mudahan ke depan kita lagi berpikir bagaimana menggabungkan antara blockchain dengan emas. Wah, ini menarik. Oke, nah ini mungkin kita tunggu formulanya dari Ustadz ini. Iya, jadi memang ini ada underlying, tapi juga ada teknologi gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini satu saat bisa menjadi satu kenyataan. Demikian. Terima kasih Ustadz, Sama-sama. luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah disampaikan kepada kita. Tentu saja memberi masukan yang sangat berarti, dan tentu saja kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena kelak di hadapan Allah itulah yang bakal dipertanggungjawabkan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sama-sama. Tetaplah bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.